Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri pada presentasi LKTI Manajemen 2024 serta yang kami banggakan semua peserta dan panitia dalam presentasi LKTI Manajemen 2024. Next. Salah satu poin ke-13 dari tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menekankan tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Peningkatan emisi karbon di atmosfer menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya tercipta dari berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Hal ini menyebabkan efek rumah kaca yang intensif yang memperkuat penangkapan panas di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Hal ini mempengaruhi kondisi cuaca yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, pencairan es kutub yang mempercepat kenaikan permukaan laut, dan penurunan kualitas habitat bagi kehidupan makhluk hidup, serta mengancam keberlanjutan ekosistem global. Next. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, kami dari tim Farasi dari Universitas Negeri Padang yang beranggotakan Farah Rahimia Zahra, Arfan Gafar, dan Mustika Sari akan memaparkan solusi karya ilmiah kami dengan judul Perancangan Model Konservasi Ekowisata Hutan Mangrove Desa Apar berbasis green economy dalam upaya pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi terbarukan. Next. Ide ini hadir setelah kami melakukan analisis yang mendalam dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan iklim yang berkembang. Kemudian kami mengumpulkan informasi awal bahwa hutan mangrove memiliki manfaat dalam mengurangi emisi karbon, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Setelah itu, kami mencari sumber data primer yaitu melalui studi dokumentasi dan wawancara dari hasil observasi tentang manfaat hutan mangrove khususnya di Desa Apar, Kota Pariaman, yang menjadi tempat penelitian kami, sehingga dari hal tersebut kami mampu memberikan tawaran solusi inovatif dan solutif berupa ekowisata hutan mangrove yang memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan. Next. Dewan juri yang kami hormati, model ekowisata hutan mangrove yang kami rancang terdiri dari 3 poin utama, yaitu pengadaan zona ekowisata, perbaikan infrastruktur dan fasilitas ekowisata, serta edukasi dan pembelajaran. Ketiga poin ini memiliki aspek peningkatan ekowisata yang pada akhirnya mampu mewujudkan model ekowisata yang baik. Next. Baiklah, yang pertama yaitu pengadaan zona ekowisata. Zona ini memiliki 3 pilar utama yang membagi zona ekowisata tersebut, yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Zona inti difokuskan pada perlindungan dan konservasi wisata hutan mangrove. Zona ini memaksimalkan penyerapan dan penyimpanan karbon oleh vegetasi mangrove dan tanah, serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Yang kedua yaitu zona penyangga, difokuskan pada penyediaan transisi antara zona inti dan zona pemanfaatan, sekaligus melindungi zona inti dari dampak negatif aktivitas manusia. Para wisatawan difasilitasi untuk memasuki area atau zona penyangga ini guna rekreasi, edukasi dengan intensitas rendah, pusat informasi, dan observasi satwa liar yang mendukung pembelajaran tanpa merusak ekosistem mangrove. Zona ini juga memungkinkan kegiatan ekowisata yang lebih beragam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terakhir yaitu zona pemanfaatan, difokuskan pada penyediaan area untuk kegiatan ekonomi ramah lingkungan seperti ekowisata kuliner, kerajinan tangan, dan penjualan produk lokal yang memerlukan pengawasan dan peraturan ketat untuk memastikan aktivitas pemanfaatan tidak merusak lingkungan dan tetap mendukung tujuan konservasi. Next. Selanjutnya yaitu model ekowisata mangrove, yaitu perbaikan infrastruktur dan fasilitas ekowisata. Infrastruktur dan fasilitas yang ada pada objek wisata hutan mangrove sangat mempengaruhi segala aspek. Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang kami lakukan pada hutan mangrove Desa Apar, perlu dilakukan perbaikan infrastruktur pada objek wisata hutan mangrove Desa Apar tersebut, seperti jalur pejalan kaki, menara pengamatan yang lebih aman, reservasi dan pelayanan, serta pusat informasi lingkungan pada kawasan tersebut. Next. Dan yang terakhir yaitu edukasi dan pembelajaran guna kesadaran lingkungan. Model ini memerlukan keterlibatan masyarakat lokal untuk menjalankan program edukasi lingkungan dan pelatihan terkait konservasi mangrove serta pengelolaan ekowisata hutan mangrove. Hal ini merupakan aspek yang penting untuk memastikan tujuan keberhasilan jangka panjang dalam menjaga ekosistem mangrove. Selain itu, perwujudan model ini juga bisa dilakukan dengan bekerja sama lembaga-lembaga penyokong dengan tujuan menjadikan kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Apar sebagai kawasan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar nyata
dan memfasilitasi penelitian ilmiah yang mendukung pengembangan metode konservasi yang lebih efektif. Next. Dewan juri yang kami hormati, untuk mengintegrasikan green economy dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah pengurangan konsumsi energi melalui penggunaan sumber energi terbarukan, penerapan efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon dari aktivitas wisata. Selain itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan penting dilakukan dengan cara mengurangi timbulan sampah, melakukan daur ulang, dan menerapkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Strategi lain adalah penggunaan produk dan jasa ramah lingkungan seperti produk lokal dan kerajinan tangan serta transportasi yang ramah lingkungan. Promosi wisata berkelanjutan juga perlu diterapkan dengan menonjolkan nilai-nilai green economy melalui edukasi tentang konservasi lingkungan dan budaya lokal. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekowisata dapat mengurangi emisi karbon dari kegiatan wisata dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Selain itu, integrasi penggunaan energi terbarukan berupa sel surya dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove juga sangat penting dalam membantu mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam model ini, sel surya digunakan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemasangan panel surya di berbagai area ekowisata seperti pejalan kaki, menara pengamatan, pusat informasi, lampu penerangan dapat menjadi langkah nyata dalam mengintegrasikan energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan, khususnya sel surya, dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove mampu menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, penggunaan sel surya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merupakan sumber utama emisi karbon. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga dapat meningkatkan citra ekowisata dengan menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan yang pada gilirannya dapat menarik wisatawan untuk peduli dengan isu-isu lingkungan. Next. Baiklah Dewan Juri yang kami hormati, demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami harap melalui perancangan model ekowisata hutan mangrove ini dapat menjadi solusi berkelanjutan yang mampu memperbaiki kualitas iklim serta keadaan kondisi bumi untuk semakin baik ke depannya. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, kami akan memberikan sebuah pantun. Ekowisata mangrove sangat berseri, indah menjaga seluruh bumi. Cukup sekian presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.